dulu tuh pas masa kecil tuh saya tuh termasuk yang sangat religius. Jadi teman-teman saya tuh lagi ngetren kalau SD itu mau Paskah ikut lomba baca kitab suci. Kalau saya saking religiusnya lomba bikin kitab suci. Shalom sahabat Saniko, kita ketemu lagi di Niko Siniar dan kali ini Feli akan mengajak seseorang yang luar biasa spesial. Dijamin sampai akhir dari video ini akan tertawa terbahak-bahak. Biar pressure bintang tamu kita. Dan kali ini sahabat Saniko spesial banget soalnya Komsos Saniko menghadirkan Benny Siregar. Halo. Oh, Abang None, gue yang gini ya. Saya kan assalamualaikum kalau itu ya. Benny, bentar ya. Jadi sahabat Saniko, siapakah Benny Siregar ini? Kalau kita googling, namanya adalah Benny Dictivity, aktor Indonesia. Nama lengkapnya, tolong dikoreksi ya. Benedictus Jananto Halomuan Siregar. Benar. Tapi kalau kita googling, yang muncul fotonya Reza Rahadian. Wow. Nempel sendiri. Oh bagus, Nempel oh bisa sendiri. gitu. Iya. Karena Wikipedia bisa diedit sendiri. Bisa diedit sendiri. Jadi kalau dilihat dari googling, Benny ini adalah aktor. Wih, sedang mencari uang di situ. Mencari uang di situ. Tapi banyak juga orang-orang yang mengenal Benny ini adalah komika. Dan juga pemulung juga sempat. Oh, sempat mulung di daerah mana, Mas? Di daerah Cipulir. Bener kan? Sampai akhir ketawa terus ya. Tapi Benny Katolik dong. Katolik, insya Allah masih Katolik. Insya Allah masih Katolik. Baik. Paroki mana? Aduh, kalau di Jakarta tuh pindah-pindah sih, soalnya yang kalau udah ketahuan nyolong kolektor itu pindah lagi. Jadi nyolong kolektor. Biasanya kolektor kedua tuh ini. Kolektor kedua ya? Aduh, untuk kalau asalnya Paroki Wates, Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik. Oke. Nggak tahu ya. Udah dikasih nasihat apa aja? Banyak. Oke. Di Jogja. Di Jogja. Nah, jadi mungkin sahabat Saniko juga agak-agak namanya Benny Siregar, tapi di Jogja. Terus logatnya tuh nggak ada Batak-Bataknya kamu ya? Karena lahir gede di Jogja, tapi bapak Batak, ibu Jawa. Ibu Jawa, jadi lebih ke Jawennya ya. Iya, pergaulan. Di Jakarta pindah udah dari tahun berapa? Aduh, aku tahun lupa sih. Aku paling kuliah kan 2008, lulus paling 5 tahun. Penonton boleh bantuin hitung? 5 tahun berarti 2013 ya? 2013. Sekitar 2017 mungkin lah ya. 2017 paling. Baru di Jakarta itu? Ya, baru stay. Biasanya masih bolak-balik Jogja. Nah, jadi waktu itu sahabat Saniko, Feli sempat ketemu seorang Benny di sebuah acara Katolik-Katolikan ya. Pertama kali ya? Pertama kali ya. Jadi pertama kali waktu itu acaranya namanya Road to Unlimited Worship Conference kalau nggak salah. Jadi habis itu di situ Benny jadi pengisi acaranya. Pengisi acara. Dan yang menarik adalah itu pertama kalinya Feli melihat konten komedi tapi isinya tentang Katolik. Dan itu memorable banget buat aku. Karena bayarannya gede. Iya, tumen maksudnya acara ini gede gitu jarang. Biasanya kan kita mengabdi, kita mengabdi nih, loh kok belum ditawar belum apa kok udah gede gimana? Abis itu dari situ jadi kayak mau lagi kalau dipanggil. Ternyata sepaket sama harus jadi romo di situ. Enggak jadi romo dong. Tapi ini yang jadi menarik adalah kan kalau kita bicara soal agama gitu ya, seringkali itu kan sensitif. Tapi gimana caranya komedi Katolik terus bersatu? Karena paling dari komedi dulu ya. Kalau stand up komedi itu core-nya itu dasarnya itu keresahan. Jadi kita sebagai manusia itu pasti kita berkegiatan apapun pasti ada keresahan, termasuk ketika beribadah atau kalau misal di Indonesia antar hubungan umat beragama dan macam-macam tuh pasti ada keresahannya. Ya mungkin keresahan itu gitu di segala lini kehidupan kita gitu. Jadi ya di kehidupan beragama pun pasti ada kan, kita di gereja kayak apa
aktivitas di gereja tuh kadang yang menggelitik kita kan banyak gitu. Misal pastor khotbahnya lama. Gitu. Sekarang kan udah ini nih ya, disuruh 8 menit paling lama ya. Oh emang iya? Ada. Ya. Sempat ada kayak ada anjurannya dari paus kalau ya. Kalau nggak dari paus entah dari mana, pokoknya ada, saya sempat baca. Ada. Ya misalnya itu salah satu perusahaannya. Sama ngingetin kolektor. Oh itu gereja lain ya, beda. Enggak dong, lain. Enggak, banyak sih kayak misal nih kalau di Jogja itu ada gereja yang lama, ada gereja yang bentar gitu. Ibadahnya ada yang lama, ada yang bentar. Tergantung dari homilinya biasanya kan. Terus ada beberapa daerah tuh beda kayak gini tuh, di kota sama di desa itu gerejanya beda. Itu kan ada keresahan tersendiri. Kalau kita yang misal dari gereja di desa terus sesekali ke kota kan pasti kayak kok agak beda ya. Itu kan timbul keresahan gitu. Oh, jadi kalau bicara soal komedinya dulu adalah kan itu kalau di stand up komedi berawal dari keresahan. Nah, terus kan kalau dalam beribadah itu juga pasti ada keresahannya. Nah, makanya dicari tuh. Bener. Dalam Katolik itu kira-kira keresahan-keresahannya apa aja ya. Dan nggak selalu harus yang buruk, yang unik juga banyak. Yang sekedar unik, yang dari kita mengingat peristiwa itu tuh udah lucu gitu. Nggak yang selalu yang buruk gitu kan. Gitu. Nah, awalnya bikin konten soal Katolik ini gimana? Emang karena wah aku punya keresahan banget nih makanya dibuat gitu. Karena iya sih biasanya karena ada keresahan, terus karena memang kita, kalau aku sih kuliah juga di kampus Katolik, jadi kayak ya deket banget dengan hal-hal Katolikan walaupun ke gerejanya jarang ya. Itu biasanya cuma seminggu sekali. Kan memang iya. Kalau untuk orang lain kan ada yang misa harian kan ada. Betul, ibuku kan misa harian gitu tiap pagi gitu kan. Nah itu tuh karena apa ya, bergaulnya dengan teman-teman ya kebanyakan orang Katolik, jadi ya obrolan kita tuh pasti nyerempet-nyerempet tentang sesuatu yang Katolik gitu. Nah biasanya materi stand up itu kan berasal dari obrolan gitu. Tadi ke gereja nih khotbahnya misal pastornya coba ngelucu tapi ternyata pakai apa joke yang udah kita sering dengar gitu, kayak gitu kan keresahan juga kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin Benny ini gitu ya, sahabat Saniko, seorang Katolik yang pengen coba aku tes ya, seberapa Katolik Benny? Waduh. Enggak, kita ngetesnya dari ini aja. Baptis udah pasti udah dong. Udah. Kayak nama baptisnya? Benediktus dong, masa Siregar? Santo Siregar kan nggak ada Santo Siregar ya. Nggak ada memang. Terlalu kearifan lokal kalau Santo Siregar. Tapi biasanya kan Benediktus, ini Benediktus. Ada, aku waktu SMP atau SD kalau nggak salah, itu Benediktus anak petani kaya kalau nggak salah. Serius, kalau nggak salah ya, itu waktu SMP di googling sambil di googling ya. Benediktus itu beneran Beni, makanya ketika ada yang salah nulis itu aku beneran kayak bukan Beni, karena memang ada namanya bukan Bene. Kalau Benedion. Benedion itu pun bukan baptis dia. Bukan juga. Dionysius kan, namanya Bene. Baptisnya di tengah. Itu. Nah, Benedion itu juga adalah salah satu komika yang juga Katolik. Iya. Jadi sebenarnya nih ada banyak gitu. Banyak. Public figure, komika, dan juga orang-orang yang kreator gitu ya, yang berkutat di bidang entertainment Katolik. Tapi kadang-kadang tuh suka jarang kasih lihat atau kasih tahu ke Katolikannya. Menurut kamu itu bisa menjadi sebuah keresahan atau emang mereka mau low key aja nggak? Coba pendapatmu. Kalau aku juga salah satu yang menunjukkan sih. Menunjukkan kan? Iya. Jadi kalau aku mau masuk stand up tuh aku selalu gini tuh. Wow, bagus. Memberi berkat. Langsung memberi berkat gitu ya. Menunjukkan kekatolikannya ya. Enggak sih, sebenarnya tapi aku termasuk yang jarang menunjukkan itu, tapi bukan karena apa ya, bukan karena by design, bukan karena aku pengen gitu, tapi memang kayak ya udah aku Katolik, ke gereja juga ke gereja gitu, tapi makan juga bikin tanda salib, mau dimanapun aku kalau makan bikin tanda salib, cuman
kalau lagi acara ya aku nggak tahu cara menunjukkan kekatolikannya gimana biasa gitu. Aja, misalnya kayak di sosial media gitu. Dan akhirnya aku kan ada bikin stand up comedy show ini juga itu kan. Itu juga bukan karena aku pengen menunjukkan kekatolikan, cuman karena aku ada teman-teman beberapa Katolik, terus aku ada keresahan, yuk kita bikin yang tematik gitu. Biasanya kalau tematik tuh orang lebih tertarik gitu, walaupun segmented gitu ya. Karena kita juga sebelumnya pernah bikin gitu. Ini berarti bukan yang pertama kali? Bukan. Kalau untuk 5 orang ini mungkin yang limanya ini pertama kali, tapi sendiri-sendiri. Aku sama Priska pernah, aku sama Pak Yudit pernah gitu bikin juga. Nah, jadi sahabat Saniko nih bisa dilihat di Instagramnya Benny juga. Nantinya di tanggal 27 September ya. 27 September itu bakalan ada show dari teman-teman komika, ada 5 orang Katolik semua dengan tema Katolik. Ada siapa aja? Benny. Ada aku pastinya. Priska Barusegu. Ada Pak Yudit, dia dari Surabaya. Ada Indra, pemain film juga, Indra Pramujito, dan juga ada Gigi Hadiguna dari Jogja. Itu tanggal 27 September. Ini sahabat Saniko kalau misalnya mau nonton show-nya masih bisa dibeli tiketnya? Masih bisa. Jadi ada yang VIP, ada pre-sale, ada pre-sale kan ininya ya waktunya ya, tapi ada yang reguler di bawah, ada yang reguler di balkon karena ada yang balkonnya, sama ada VIP di depan itu spesial, itu bisa dapat snack, minum, 5 roti sama 2 ikan. Snacknya. Maksudnya kan harus tetap ada nuansa Katoliknya dong. Betul. 5 roti. Biar kita teringat peristiwa itu kan. Ya, baik. Tapi pernah nggak sih lagi stand up gitu, tapi di depan Romo? Pernah nggak sering, tapi pernah berapa kali. Di Bogor pernah, Keuskupan Bogor. Itu di depan uskup, bahkan kayak Uskup Bogor ya, kalau Bogor ya, iya. Uskup Bogor. Terus ketawa aja mereka. Lumayan ketawa, tapi dibantu sama pastor-pastor muda itu, jadi dia yang paling kenceng gitu. Tapi ketika dia ketawa, karena materi saya kan ada yang beberapa lumayan menggelitik gitulah. Nah, itu ketika dia ketawa kenceng tuh, dia akhirnya nengok ke uskup, takut ketawanya kekencengan. Kayak gitu. Karena kalau anak muda kan mungkin relate ya materinya sama saya gitu kan, masih ini banget kan, masih menggebu-gebu gitu. Apa sih, boleh dong satu? Ya Allah. Tiba-tiba ditembak. Ditembak coy. Oh, ini pengalaman masa kecil. Sebenarnya ini keresahan juga. Cuman ini sekedar joke ya. Jadi dulu tuh pas masa kecil tuh saya tuh termasuk yang sangat religius. Jadi teman-teman saya tuh lagi ngetren kalau SD itu mau Paskah ikut lomba baca kitab suci. Kalau saya saking religiusnya lomba bikin kitab suci. Tapi ini joke. Itu joke ya. Yang lain nggak mungkin dong terjadi. Betul. Itu keresahannya karena waktu itu zaman kecil itu tuh teman-teman pada ikut lomba bikin kitab suci, tapi nggak tahu kenapa aku nggak punya nyali. Nggak punya nyali gitu. Jadi bener-bener padahal pengen banget tuh ikut lomba baca kitab suci gitu. Menghias telur aja kamu. Bisa menghias telur. Tapi kan kayaknya nggak prestis ya. Kalau lomba baca kitab suci itu karena nggak tahu ya, kalau di gereja lain, di gereja aku tuh bener-bener kalau anak lomba kitab suci terus juara dia terkenal. Beneran kayak ini anaknya Bu ini lomba baca kitab suci juara 1 terkenal gitu. Jadi senang gitu. Kalau di sini enggak ya? Kalau di Nikodemus enggak terlalu sih. Kita terkenalnya kalau apa ya? Enggak tahu juga sih saya ya, agak kurang, kita enggak no famous ya. Kayaknya kalau di daerah lebih taat mungkin ya. Jadi yang di sini enggak, agak kurang sih. Maksudnya gangguannya kalau di Jakarta kan banyak kan, cobaannya. Kalau di daerah kan cobaannya dikit gitu. Iya benar, boleh. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, Benny ini selain stand up komedi, terus juga menjadi aktor. Jadi kalau sahabat Saniko udah sempet lihat ya, ada film judulnya Sekawan Limo. Ini film 2 juta lebih, keren banget nih. Dapat banyak dong ya Ben ya? Tetap sih bayaran. Jadi di film itu Benny berperan sebagai jump scare.
sebagai salah satu dari kelima kawan ini. Jadi ada 5 pendaki yang ketemu di gunung dan akhirnya mereka mendaki bareng. Dan ternyata salah satunya adalah hantu dan kalian pasti menganggap itu saya. Bukan, silakan ditonton. Kalau misalnya belum kalau udah turun tayangannya gitu ya. Ini kan kita tayangnya di pertengahan mau akhir Agustus nih. Kira-kira masih tayang apa? Masih lah. Ntar aku tahan di Kalibata, akan ku tahan di situ. Akan ku Sandra yang megang proyektor nanti. Jadi ditonton, misalnya belum ya tungguin di OTT lah ya. Iya. Nah, selain itu juga mungkin sahabat Saniko sempat ngeliat ini lawan mainnya Laura Basuki. Iya. Jadi pacar. Enggak dong, terlalu tinggi itu, terlalu tinggi. Coba ceritain, katanya ridersnya Laura Basuki tuh ada kaitannya dengan Iya, kalau pemain lain kan riders harus ada kopi tuh, harus ada cemilan yang cemilannya merek tertentu. Kalau Laura Basuki ridersnya aku. Wah. Jadi main film gara-gara menjadi riders Laura Basuki. Gitu. Kalau boleh tahu gara-gara apa tuh ya? Gara-gara Laura Basuki perlu anti kuman. Jadi kalau ada aku kan kuman nggak berani dekat ya. Saya ini harus clean. Harus gitu clean ya? Gitu. Kalau ada aku tuh nggak perlu lap-lap lagi, udah kuman udah clear. Mas ini ketawa terus siapa ya ini Mas? Dari tadi ketawa terus Mas. Ini dari gereja sebelah. Aduh, lucu banget. Tapi ya maksudnya kan banyak gitu. Aku aja nih di sini kan beberapa dari sahabat Saniko ada yang tahu juga lah. Kalau aku kan penyiar radio, terus udah dianggapnya tuh kayak wah kamu kan udah di dunia entertain gini. Padahal kan nggak terlalu sih. Nah, senior kan, tapi nggak usah. Tapi kan kalau Benny stand up comedy, main film, pokoknya kegiatannya bener-bener duniawi katakanlah. Duniawi gitu. Nah, menyeimbangkannya dengan kehidupan rohani itu ada nggak, atau kamu ya udah aja gitu? Aku selalu waktu luangku berikan untuk doa rosario. Ini lagi bercanda nih sama parah. Orang serius dibercandain. Masa doa rosario nggak boleh? Coba kalau hari Minggu peristiwa apa? Emang ada gitu-gitu ya? Emang iya ya? Bukannya terserah kita milih ya? Hari-harinya ada yang gembira, sedih, mulia. Kau baru tahu. Di Wates beda. Beda. Enggak, aku kalau ini jujur ini aku kurang pengetahuan. Tak kira tuh ketika biasanya kalau di Wates tuh apa sih doa lingkungan. Doa lingkungan itu ya. biasanya diselingi ada doa rosario. Terus kita milih peristiwa ini, kemarin udah peristiwa apa minggu lalu, terus ini kalau untuk tiap hari. Lihat harinya. Tiap hari itu kalau orang yang rosario tiap hari itu peristiwanya baru tahu. Gitu. Emang terlalu malas keluarga kayaknya. Tapi balik lagi ke itu, buat menyeimbangkan atau kamu hidup ya wes gue gitu atau piye? Ya mungkin ke gereja sih. Kalau aku ke gereja itu bener-bener mungkin orang boleh percaya atau enggak, aku mungkin di luar bercanda kayak mungkin diajak ke gereja juga beberapa kali, kadang malas, tapi ketika jujur kalau aku udah di dalam gereja aku jarang yang bisa bercanda, yang ngobrol. Bahkan sama cewekku mungkin lebih rajin gereja, tapi kalau pas di dalam tuh masih bisa diajak ngobrol, bercanda gitu. Sedangkan aku tuh kayak ya udah diem, ngikutin aja gitu, karena kayak apa ya, sarapan rohani buat aku. Serius. Sarapan rohani. Sumpah kayak nyari tenangnya tuh di gereja. Kalau buat aku gitu. Gitu. Makanya kadang aku bisa di gereja-gereja yang aku ngerasa nih di gereja ini nyaman, aku di situ terus tuh bisa. Kamu pemulung tidur di depannya? Enggak, banyak. Kamu jadi pemulung. Kalau di Jakarta kan deket-deket ya gerejanya. Mau misal di titik ini kita ke selatan, ke utara. Nah, sekalian jadi coaster aja. Iya bisa. Jadi ada gitunya. Karena kan memang ya tidak dipungkiri gitu ya. Maksudnya sahabat Saniko ada waktu-waktu dimana misalnya kita memilih untuk ke gereja yang dimana mungkin kayaknya kalau Romo yang ini homilinya lucu, Romo yang ini homilinya dia pakai metafora apa gitu-gitu, lebih masuk di sini di situ kayak gitu. Sama aku juga nggak cuma nikmatin doa, maksudnya kan beruntungnya kita itu di ibadah kita itu ada musik.
musik gitu loh. Ya, betul. Dan itu tuh bener-bener lumayan membantu untuk menenangkan kita gitu lagu-lagunya. Nggak pernah ngerasa ya? Ngerasa dong. Saya baru mau tanya nih, musiknya lagu apa nih kira-kira paling masuk banget nih? Ular berbisa? Enggak dong. Enggak boleh ya? Enggak boleh. Hello nggak boleh itu ular. Hello ya? Enggak ada. Tiba-tiba kurnya nyanyi ular berbisa itu enggak. Kalau aku sih paling pasti kena itu Ave Maria sih. Gimana tuh lagunya? Waduh, suruh nyanyi. Aku mau ngelucuin juga nggak bisa dong. Ya tinggi banget itu Ave Maria. Jadi jelek lagunya kalau aku nyanyiin. Kalau nggak salah ini gubahannya Djaduk Ferianto ya. Derek Dewi Maria kalau iya itu kayak yang nggak tahu lagu aslinya dari mana, tapi kayaknya digubah oleh Pak Djaduk almarhum. Itu lebih, kalau buat aku lebih dari Ave Maria. Oke, sebentar lagi akan masuk lagu Derek Dewi Maria. Oh iya. Bahkan di festival jazz di Jogja ada nonton ya itu siapa? Aduh lupa aku namanya. Aku juga lupa. Yang cuman pakai apa keyboard. di warnet pakai keyboard. Jadi ada di festival jazz itu karena tribut untuk Pak Djaduk yang juga penggagas festival jazz itu, dia menyanyikan lagu itu dan itu indah banget. Boleh ditonton Derek Dewi Maria, nanti pasti ada ketemu deh itu videonya. Ya, ntar coba cari. Ngayuk Jazz, Derek Dewi Maria di Ngayuk Jazz. Nangis nggak kamu kalau dengar lagu Derek Dewi Maria? Iya, beberapa kali nangis karena pertama karena indahnya, terus kedua tuh kayak kalau aku tuh lemahnya sama ibu gitu loh. Memori ibu. Nah, Maria itu kan buat orang Katolik kayak ibu kita gitu kan. Kayak ya kamu mau jadi apapun ketika kembali ke ibu kamu pasti diterima gitu. Aku mikirnya itu sih. Nggak nyangka kan aku ini. Benar sekali. Abis ini komuninya dapat 2 ya. Lah, kamu tetap satu. Tetap satu. Yang satu ngambil sendiri lagi. Gak bisa. Kalau misalnya ditanya, kamu bangga nggak jadi orang Katolik? Aku kalau bangga, aku nggak kepikiran, tapi aku happy. Karena? Apa ya? Kesederhanaannya sih aku. Kayak aku ngerasa Katolik itu banyak gereja yang mungkin kalau orang lewat tuh ngelihat ini gerejanya megah. Tapi ketika di dalam itu banyak kesederhanaan karena semua orang diterima di situ boleh masuk. Itu yang aku rasa aku happy. Dan waktu kecil, waktu masih sekolah kan namanya dari keluarga aku kan keluarga yang bisa dikatakan sederhana gitu kan. Jadi ketika masuk ke gereja ketemu sama mungkin yang pakaiannya lebih bagus, tapi ketika masuk gereja ya udah kayak semua sama aja gitu. Yang pakaiannya bagus, yang pakaiannya biasa aja, saling menyapa, terus kayak ada apa sih ini prosesi salam damai itu kan kayak kita tuh jadi dekat gitu loh. Kita satu gereja tuh bukan cuman kayak kita sama-sama Katolik, tapi kayak kita satu keluarga gitu. Itu yang bikin happy sih. Cuma kan kemarin waktu lagi COVID pandemi kan jadinya lebih banyak kan bisa online. Terus kita kayaknya semenjak saat itu salam damai kayak gini aja gitu, kayak selamat datang di Alfamart gitu. Enggak ya. Nah, kalau misalnya aku tanya seputar ada
ayat kitab suci yang menjadi pegangannya seorang Denny? Nggak harus hafal dia Matius berapa, ayat berapa atau apa, tapi yang kamu inget aja gitu. Ini paling bagimu agamamu enggak ya itu beda. Aduh. Nah, itu enggak dong ya. Aku tuh. Atau yang paling kamu inget deh, ayat kitab suci yang paling kamu inget terus kayaknya ini kena deh di aku. Kalau yang ada datanglah kepadaku itu ada nggak sih? Ada. Yang lemah letih lesu. Iya, datanglah padaku engkau yang lemah. Terus apalagi ya pokoknya itu. Iya, yang lemah letih lesu ya. Iya. Soalnya itu dibikin kaos sama temanku juga. Nah, kita promoin sekalian. Saya Mas Gigi ya. Iya. Karena itu saking mungkin kenanya ya, itu datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan kurang guyu. Yang kurang tertawa. Bentar, itu ayatnya berapa ya, bentar ya? Datanglah kepadaku engkau yang lemah. Matius 11 ayat 12. Iya, karena aku ngerasa ya memang mungkin tempat terakhir kita diterima itu bukan di sisi Tuhan meninggal ya. Enggak, ya. Tapi benar. Kayak apa ya, pangkuan Tuhan mungkin ya. Iya. Kayak kita berdoa terus kita ya udah ini aku di dunia mungkin nggak ada tempat. Tapi aku selalu bisa balik ke situ. Itu ayat itu bikin aku ngerasa itu sih. Benar keren. Jadi Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mantap. Tapi ada witsnya. Tapi ada nggak sih momen yang kamu tuh kayak aku letih lesu banget gitu, Tuhan aku mau datang gitu, terus kayak kamu benar-benar yang berdoa. Ada nggak sih momen-momen dimana apa ya orang bilang ya masa kering gitu? Ada nggak? Ada dan aku kebetulan waktu itu kan akhirnya aku pulang ke rumah ke Wates gitu. Terus aku lupa itu momennya, entah pas masa sebelum Paskah atau sebelum Natal, aku lupa. Aku gereja sama ibuku. Terus di situ tahu ketemu ada ibu-ibu punya anak gitu. Anaknya itu nggak bisa jalan, kakinya tuh kayak layu gitu. Terus ibunya itu nuntun anaknya gitu, tapi sambil kayak mainan. Terus anaknya tuh nyapa kanan kiri gitu. Terus kayak dua orang itu merasa tidak ada yang berbeda dari anaknya gitu. Ibunya menuntun anaknya dengan santai aja gitu, dia memberi senyuman ke orang-orang kayak ya ini biasa aja. Terus aku kayak di situ tuh kayak tertampar gitu loh, kayak pas aku lesu itu kayak masalahmu tuh segede apa sih gitu, kok kamu sampai nggak bisa balik lagi gitu loh. Sedangkan orang ini di pandanganku anaknya susah jalan, tapi dia kayak nggak ada dapat masalah apa-apa. Masuk ke gereja itu dia kayak nggak takut dapat pandangan yang berbeda dari orang-orang, dan orang-orang itu karena ibunya ini senyum, orang-orangnya jadi ya udah nggak memandang berbeda, jadi malah kayak mainan sama anaknya gitu. Dan itu membuat kamu jadi ngerasa kayak ya kalau misalnya lagi kering gitu atau punya ya berbeban berat atau apapun itu kayak bukan yang ngadu derita ya, tapi kayak itu menjadi momen refleksi gitu ya buat kamu sendiri untuk kayak ya udah aku tetap bisa happy lagi gitu kan ya, barengan sama Tuhan lagi, bersyukur kayak gitu ya. Dan tadi aku menggarisbawahi yang bukan mengadu derita, aku mengambil kerasnya perjuangan ibu itu. Mungkin dia nggak gampang, tapi dia mencoba itu gitu. Dan aku menemukan itu di gereja. Seumpama aku waktu itu nggak ke gereja, mungkin aku nggak akan menemukan sesuatu yang memotivasi aku, bikin aku lebih kuat lagi ini loh. Mungkin orang-orang hidup itu ya memang harus berjuang seperti ibu itu gitu. Apalagi aku yang mungkin umurnya lebih muda kan. Gitu. Luar biasa. Benedictivity. Nama yang unik memang ya, tapi itu nama Twitter. Iya betul. Bukan nama aslinya Benedictus Siregar ya. Jadi emang kalau kita ngelihat, katanya gini, orang-orang yang paling sering tertawa itu adalah orang-orang yang menyimpan banyak cerita dan derita. Nah kan kalau kita ngomongin pekerjaanmu sebagai komika gitu, terus bentar lagi bakalan menjadi apa? Komedi konsultan ya untuk sebuah produksi film ya. Amin. Jadi kayaknya karirnya nih lagi
mau nikah lagi kan. Amin. Jangan lupa nanti ada yang namanya MRT. Iya. Kursusnya ya. Kursus membangun rumah tetangga ya. Oh, ada kan? Kan membantu tetangga boleh juga dong. Boleh. Iya dong, nggak cuma egois kita sendiri yang kan RT aja kan rukun tetangga. Iya. Iya benar, boleh gitu. Tadi saya mau ngomong apa tuh? Oh ya, katanya kan yang paling sering ketawa gitu, menyimpan banyak cerita gitu. Ada nggak sih momen dimana, aduh aku harus tampil nih, tapi sebenarnya aku tuh lagi sedih. Berbeban berat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berdoa ke gereja dulu atau kayak inget uangnya? Kalau beli jujur sih inget uangnya ya. Iya, karena ada yang momen-momen kayak gitu. Ada pasti ada, dan kadang orang yang tidak berkecimpung di dunia hiburan, mungkin kalau Feli tahulah bahwa pelawak itu juga pekerjaan, bukan yang hal yang gampang juga gitu. Tapi untuk para penonton tuh kayak ngerasa, ya ini mah kayak bercanda di tongkrongan gitu. Kalau bercanda di tongkrongan kan kita nggak ada kewajiban. Yang lucu itu karena ya udah ngalir aja, sedangkan ketika kita bekerja tuh nggak bisa. Kita dari rumah itu misal dapat pekerjaan nih stand up, ya harus lucu. Oh, bukan harus berdiri. Pertama itu stand up. Pertama itu stand up. Boleh ya, boleh ya, mencoba boleh ya. Boleh ya, diapresiasi ya, oke. Pertama itu, terus kan ya kewajiban untuk melucu itu ternyata nggak gampang itu. Nah, ketika situasinya sedang sedih, sedang ada masalah, itu kan berkebalikan dengan situasi lucu yang harusnya kan lagi happy. Dan beneran kalau kita stand up, kita lagi happy itu enak banget. Kita udah kayak, iya kita naik belum ngomong aja kita kayak pengen ketawa sendiri gitu. Nah sedangkan pas sedih itu kayak, ini kita punya kerjaan satu lagi nih, balikin mood dulu ke enak, baru kita bisa deliver materi itu. Gitu. Jadi ya ini mungkin bisa dibilang juga apapun pekerjaannya, minumnya enggak. Kalau ada bagus dong, ada sponsor. Boleh, kita mau iklan dulu sebentar. Oke, Benny, kan tadi Benny udah sempat bilang nih sahabat Saniko kalau akan ada show-nya Benny bersama dengan 4 orang komika yang beragama Katolik yang lainnya di tanggal 27 September 2024 itu. Nah ini pokoknya sahabat Saniko yang mau nonton boleh banget, tinggal lihat di Instagrammu aja ya. Di Instagramku ada, Priska ada, pokoknya di semuanya itu ada. Di @benedictivity nanti ada itu. Dari kamu sendiri persiapannya udah gimana nih? Ada nggak sih mungkin risetnya, apakah berdasarkan dari keresahan sendiri atau kamu kayak ngobrol konsultasi ke Romo kah atau apa gitu? Aku mungkin sehari 9 kali rosario. Sehari 9 kali, kebayang nggak tuh ngantuknya kayak apa tuh? Ada nggak sih doa untuk menjadi lucu gitu, ada nggak? Kan doa makan ada ya. Doa tidur ada, doa kalau mau stand up terus pasti lucu nih gitu. Kalau ada aku akan doa itu deh. Bisa diusulkan mungkin ya nanti ya ke Bapak Paus. Ke Bapak Paus. Vatikan ya. Kamu kan nanti bakalan ada Bapak Paus datang. Kamu datang juga nggak? Ikutan bisanya nggak? Daftar nggak? Caranya gimana emang? Caranya di bawah ini. Emang ada? Nggak ada. Boleh dong, boleh. Biasanya kan balik lagi ke paroki masing-masing. Tapi namamu masih terdaftar ya di parokimu yang di Wates? Masih. Ya? Tapi itu daerah-daerah yang di luar Jakarta juga dapat? Dapat satu Indonesia. Mewakili gitu ya? Satu Indonesia, ada kuota-kuotanya. Kalau kamu mewakili dari bagian mana nih? Aku kebetulan dari Dompet Duafa, boleh nggak sih? Gak mau aja kan, ini acara pasti kan ada dari yang lain juga kan diundang kan? Dari kita untuk kita. Aku pengen sih, pengen. Ibuku pasti lebih pengen kalau ibu kita kan biasanya lebih. Betul, ibu aku juga ikut sih. Kamu kalau misalnya bisa ketemu Bapak Paus pengen ngomong apa? Bapak Paus, ini Bapak Paus Franciscus dari Argentina ya? Betul. Apa? Dari Argentina, benar. Aslinya Argentina. Argentina. Wah, kurang pengetahuan nih. Lebih aku, ya kan? Kira-kira mau ngomong apa? Lebih bagus Messi apa Ronaldo? Boleh. Ya Messi lah deh jawabnya lah. Messi atau Maradona mungkin ya? Oh iya. Kayaknya tuh beliau ini Bapak Paus juga penggemar sepak bola juga gitu. Untung kemarin menang kan ya Argentina Copa America tuh ya. Jadi
ya udahlah gitu aja. Dan Bapak Paus ini walaupun nggak yang nyari banget ya, ini salah satu favoritku karena ada beberapa quote-nya itu yang kena di aku kayak siapakah aku untuk menghakimi kalian gitu. Beliau sering banget ngomong kayak gitu, dan kayak aku ngerasa ya memang gereja Katolik itu ya memang harus manusiawi gitu. Ya cara menarik orang-orang berdosa ya kayak aku ini adalah kayak kita. Ya kayak kita ini ya seperti itu. Untuk ya mungkin saya sebagai pemimpin Katolik tapi maksudnya Bapak Paus sebagai pemimpin Katolik dia bicara gitu, tapi dia juga manusia. Betul. Dan dia bicara bahwa siapakah aku untuk menghakimi. Jadi yang di bawah-bawah itu akan ke bawah untuk ya kita jangan menghakimi sesama juga. Betul. Apalagi untuk urusan dosa gitu. Yes. Dan itu menarik banget, makanya mungkin ketika ada materi komedi dengan nuansa Katolik, kayaknya jadi lebih enak gak sih? Iya, gampang nyampainya. Lebih gampang nyampainya. Maksudnya bukan sebagai sesuatu yang diledekin atau berniat bikin tersinggung, kan enggak juga. Tapi emang ini adalah keresahan-keresahan yang mana semua orang, terutama yang beragama Katolik juga ngerasain kayak gitu. Dan itu materi-materinya akan ada di nama show-nya apa? Minoritas dilarang tersinggung. Minoritas dilarang tersinggung. Itu salah satu judulnya, bentuk keresahan juga. Betul gitu. Sekali. Dan sebenarnya kalau ngomongin materi komedi di kekatolikan juga aku tuh dulu teringat sama ada namanya Romo Winarto. Aku dulu ingat banget itu Romo pas waktu aku SD. Dari TK sampai SD itu lucu banget. Lucu banget dan aku ngerasa ya akhirnya kenapa aku sampai umur segini aku masih inget gara-gara dia khotbahnya dengan cara berkomedi juga, ada komedinya. Dan komedinya tuh bukan yang dibuat-buat, dia komedinya tentang kondisi gereja, iya gitu. Dan aku ngerasa memang kalau kita ingin memberi pesan kayaknya jalan masuk yang paling enak, paling gampang itu komedi. Jadi ketika penonton udah ketawa tuh kayak dia mau dikasih tahu apapun tuh akan mendengarkan gitu. Kalau gitu silakan berikan pesan untuk Romo Patrick dan Romo Joy. Aku belum kenal loh Romo Patrick. Tapi punya nggak tips buat para Romo? Apakah para Romo kira-kira dalam homilinya menurutmu perlu masukin komedi? Kalau di Nicodemus, Romo Joy sama Romo Patrick biasanya pantun sama nyanyi mereka. Pantun. Oke sih. Ya, coba ada nggak dari kamu nih? Aku paling ini aja sih mungkin mendekatkan diri dengan anak-anak muda karena anak-anak muda itu kayaknya sumber pengetahuan. Betul. Jadi lebih cepet tuh info apapun, dan menurutku komedi itu paling deket sama info-info terbaru gitu. Jadi kalau pastornya khotbah tentang apa tapi dikaitkan dengan info terkini itu akan lebih dekat gitu. Nggak selalu yang berat ya. Betul. Kayak yang ringan-ringan. Kayak Mbak Yura bisa nggak? Itu kan lagi viral ya. Kita kayak jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Kayak gitu kan yang ringan-ringan. Tapi ketika pastor mungkin ngomong kayak gitu, kan umatnya langsung ketawa kan paling gitu. Betul. Dan kita sebagai umat juga harus lebih terbuka nggak sih dengan hal-hal kayak gitu, jangan apa-apa langsung tersinggung jadinya kok kayak gitu sih gitu loh. Apalagi minoritas kan nggak boleh tersinggung ya. Bagus, masuk sekali lagi 27 September 2024 ya. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya kayaknya pre-sale ini masih 100.000 yang paling murah. Kalau VIP 500 ya. Karena ini 5 roti dan 2 ikan tadi yang merupakan program makanan gratis dari Yesus kan. Kan dulu Yesus nggak minta bayaran. Dia secara ikhlas memberikan 5 roti dan 2 ikan yang ternyata semakin berlipat ganda kan. Ntar kalau bawa air jadi anggur nggak? Itu bisa dibisnisin sih ya. Kalau anggur kan lebih mahal dibanding air kan. Betul juga sih, betul. Ya udah, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol, tapi nih buat sahabat Saniko mungkin kalau misalnya pengen tahu sempet kayaknya aku pernah lihat materi stand up-nya Benny tuh, tapi di mana? Kamu ada kan ya? Ada di Benedictivity itu di Instagramku, nanti ada link di bio-nya. Itu diklik aja. Oh iya benar. Special show. Jadi special show-nya di situ ada tentang Katolik juga, dan kalau mau yang ada ramean tuh berlima ya itu besok nanti 27 September. Kira-kira ada nggak nih pesan buat sahabat Saniko yang lagi nonton, yang mereka tuh kayak biar hidupnya lebih santai, lebih slow aja gitu loh. Kayak
apa yang bisa dibawa sama mereka untuk ya dibawa lucu aja deh gitu, yang namanya pelayanan gitu, hidup sehari-hari di gereja. Kalau aku paling pesan yang terngiang dari kecil sih, kita kan selalu disuruh mewartakan kabar gembira. Ya udah, kita wartakan kabar gembira aja, kayak apa ya, kita isi hidup kita tuh dengan gembira-gembira aja. Kalau kita akhirnya mendapat kesedihan, ya udah anggap musibah, tapi sebisa mungkin kita mengusahakan kegembiraan itu untuk semua orang, gitu aja. Baik, luar biasa. Benedictivity, gue kok ngomongnya itu terus ya. Benedictus Siregar. Oke, yang kalau kita googling mukanya yang keluar Reza Rahadian. Terima kasih. Terima kasih, sahabat Saniko. Semoga sukses. Amin. Segala apa yang lagi mau dicapai dalam karirnya, dalam percintaannya, apalagi yang mau kamu capai? Pernikahan. Gitu. Bisa dimudahin nggak sih lewat paroki sini? Bisa ya? Dimudahin lewat paroki sini? Bisa. Nanti kita kasih nomor teleponnya Romo Joy. Iya, ya, siap. boleh ya. Udah kalau gitu, terima kasih. Sampai jumpa di show Minoritas. Dilarang Tersinggung 27 September. Thank you, Benny. Terima kasih.